Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini pertemuan kita yang kedua. Ibu akan membahas tentang masih membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, di sini Ibu akan membahas UK1 di LKS. Karena kalian belum dapat soalnya, berikut soal yang akan Ibu tampilkan di slide berikut ini. Rata-rata suhu udara 4 kota di Kanada bulan Januari pada siang hari sebagai berikut. Ottawa -3 derajat Celcius, Calgary 0 derajat Celcius, Quebec -4 derajat Celcius, Surrey 7 derajat Celcius. Nah, ini bilangan bulat penerapannya pada suhu. Nah, sebelum kita membahas, Ibu akan mengingatkan pada saat kalian memasak air, semakin mendidih air tersebut maka angkanya akan semakin besar ya, sampai 100 derajat Celcius. Begitu juga sebaliknya, ketika kalian memasukkan air ke dalam kulkas, maka angkanya akan semakin mengecil atau negatifnya akan semakin mengecil, maka dia akan suhu dingin ya. Berikut soalnya, kota manakah yang udaranya paling dingin? Berarti kalian lihat di antara keempat kota ini, lihat angka yang paling kecil. Tentu positif ini tidak termasuk. Sekarang kita bandingkan negatif 4 derajat dengan negatif 3 derajat. Mana yang lebih kecil? Maka jawabannya negatif 4 derajat. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam garis bilangan. 0, di sini 7, di sini 3, dan di sini negatif 3, di sini negatif 4 derajat. Nah, seperti yang Ibu beri pas pertemuan pertama, semakin ke kiri suatu angka pada garis bilangan, maka nilainya akan semakin kecil atau semakin dingin kalau pada suhu. Maka jawabannya adalah Quebec atau D. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2. Berikut soalnya. Perhatikan perbandingan bilangan-bilangan bulat berikut ya. Perbandingan bilangan bulat yang benar adalah, jadi dia menyuruh mengecek mana perbandingan yang benar. Oke, sekarang kita cek satu persatu pada garis bilangan. Negatif 56 lebih besar dari negatif 65 ya. Negatif 56 berarti posisinya di kanan, dan negatif 65 posisinya di kiri ya, karena angka pada bilangan negatif semakin ke kiri semakin besar, angka pada bilangan negatif semakin kiri semakin besar. Nah, sekarang kita bandingkan. Negatif 56 lebih besar dari negatif 65, berarti jawabannya benar, karena semakin ke kanan suatu angka pada garis bilangan maka nilainya akan semakin besar, berarti I-nya benar. I. Dan yang kedua kita cek, negatif 95 lebih besar dari 59. Ini jelas salah ya, karena negatif tentu lebih kecil dari positif. Nah, ini salah. Selanjutnya, 49 lebih kecil dari negatif 94. Ini juga jelas salah, karena positif pasti lebih besar dari bilangan negatif ya, apalagi ini negatif 94, pasti nilainya sangat kecil. Maka 2, 3 salah. Sekarang kita cek yang keempat. 37 lebih besar dari negatif 73 ya. 37 kalau dalam garis bilangan 37 itu bilangan positif berada di kanan dan negatif 73 berada di kiri ya. Kanan lebih besar dari kiri, berarti jawabannya benar. Tentu positif lebih besar dari negatif. Jawabannya baiklah, selanjutnya kita akan lanjut soal nomor 3. Nah, soalnya berbunyi, bilangan di bawah ini yang terletak di antara negatif 453 dan 478 adalah, nah kita buat pada garis bilangan. Ini tanda panah artinya dapat diteruskan. Negatif 453 berarti dia berada di sebelah kiri karena dia bilangan negatif. 53 dan 478 berarti di sebelah kanan karena dia bilangan positif. Nah,
Sekarang kita masukkan tiap bilangan ke garis bilangan. Negatif 480. Negatif berarti di sebelah kiri. 480 kan lebih kecil dari 453, berarti posisinya di sebelah kiri, 480. Selanjutnya negatif 469. Negatif 469 berarti berada di antara negatif 453 dan negatif 480. Karena dia lebih besar dari negatif 480 tapi lebih kecil dari negatif 453. Di sini negatif 469. Oke, selanjutnya yang C 467. 467 karena di sini bilangan positif berarti dia ada di antara di sini. Nah, di sini 0, di sini 478 karena 467 lebih kecil dari 478 berarti posisinya di sini 467. Dan yang terakhir 484. 484 lebih besar dari 478 berarti berada di sebelah kanannya, 484. Nah, yang ditanyakan yang terletak di antara negatif 453 dan 478 adalah 467. Kenapa bukan 0? Karena 0 tidak ada di ABCD. Jadi jawabannya C, 467. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4. Nah, di sini disediakan garis bilangan dan disuruh mencari nilai K. Caranya, di sini terdapat titik-titik pada garis bilangan 0, ada 6, negatif 8 dan K. Kita lihat 0, 1, 2, 3, harusnya di sini 3 ya, tapi dia 6, berarti di tiap titik mewakili 2 angka. 0, 2, 4, 6, berarti tiap titik itu kelipatan 2. Di sini bilangan positif, sekarang kita isi bilangan negatifnya. 0, negatif 2, negatif 4, negatif 6, negatif 8, negatif 10, negatif 12, dan negatif 14. Jadi K nilainya negatif 14. Jawabannya A, negatif 14. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 5. Nah, di sini soal cerita. Ikan hiu berada di kedalaman 76 meter dari permukaan air laut. PAL itu permukaan air laut ya, Ibu singkat. Kemudian ikan pari berada 98 meter dari permukaan air laut. Dan paus berada di kedalaman 57 meter dari permukaan air laut. Sekarang kita masukkan ke gambar. Di sini anggap permukaan air laut. Kita tulis di sini ada 76, 98 dan 57. Mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah 57 meter. Nah, di sini posisi ikan paus. Selanjutnya, setelah ikan paus ada ikan hiu 76 meter. Di sini ikan hiu. Dan yang terakhir, yang paling dalam adalah ikan pari 98 meter. Ikan pari. Nah, sekarang kita cek ABCD-nya. Ikan hiu berada di atas ikan paus. Ikan hiu berada di atas ikan paus. Salah, harusnya ikan hiu berada di bawah ikan paus. Berarti yang A salah. Yang B, ikan pari berada di bawah ikan paus. Ikan pari berada di bawah ikan paus. Ya, benar. Berarti jawabannya B. Sekarang kita cek yang C. Ikan pari berada di atas ikan hiu. Ikan pari berada di atas ikan hiu. Salah, ikan pari berada di bawah ikan hiu. Dan yang terakhir, ikan hiu berada di bawah ikan pari. Ikan hiu berada di bawah ikan pari. Salah, harusnya ikan hiu berada di atas ikan pari. Berarti jawabannya C, yaitu ikan pari berada
di bawah ikan paus. Nah, selanjutnya soal nomor 6. Diketahui ABC bilangan bulat jika negatif B lebih besar dari negatif A dan C lebih besar dari A, ketidaksamaan yang benar. Pertama kita buat dulu negatif B lebih besar dari negatif A. Berarti negatif B berada di sebelah kanan dan negatif A berada di sebelah kiri. Nah, selanjutnya C lebih besar dari A. C lebih besar dari A, kalau dalam positif berarti C di kanan, A di kiri. Sekarang sebagai ilustrasi ibu buat garis bilangan. Di sini 0, di sini 1, 2, 3. Maka di sebelah kiri adalah lawan dari 1. Lawan dari 1 adalah negatif 1. Kemudian lawan dari 2 adalah negatif 2. Dan lawan dari 3 adalah negatif 3. Ini kalau berupa angka. Sekarang kita masukkan. Kalau dia berupa ABCD. Negatif A, kemudian negatif B. Di sini negatif B berada di sebelah kiri, sebelah kanan, dan negatif A di sebelah kiri. Maka lawannya adalah lawan B adalah di sini positif B, lawan A adalah positif A. A lebih besar dari C, berarti di sini C, dan di sini lawan dari C negatif C. Ini urutannya. Sekarang kita masukkan ke ABC. B lebih besar dari A, B lebih besar dari A, dan lebih kecil dari C. Kalau seperti ini terdapat dua tanda ketidaksamaan, bacanya dari tengah, dan tanda yang pertama kita balik. Ini harusnya lebih kecil, karena kita balik jadi lebih besar. B lebih besar dari A dan lebih kecil dari C. Diuraikan seperti ini. B lebih besar dari A, tapi B lebih kecil dari C. Coba kita lihat. B lebih besar dari A dan B lebih kecil dari C. Salah, harusnya B lebih kecil dari A dan B lebih kecil dari C. Yang A salah, yang B. Oke, kita baca dari tengah. C lebih besar dari A dan C lebih kecil dari B. Ibu uraikan seperti ini. C lebih besar dari A dan C lebih kecil dari B. Sekarang kita lihat yang di positif. C lebih besar dari A dan C lebih kecil dari B. Salah. Harusnya C lebih besar dari A dan C lebih besar dari B. Kemudian yang C, negatif C. Nah, sekarang kita baca dari tengah. Negatif B, ini tanda lebih dari kalau dibaca dari tengah. Negatif B lebih besar dari negatif C dan negatif B lebih kecil dari negatif A. Diuraikan, negatif B ini dibalik jadi lebih besar dari negatif C, dan negatif B lebih kecil dari negatif A. Sekarang kita lihat di sini negatif B harusnya lebih besar dari negatif A dan negatif C, tapi di sini negatif B lebih kecil dari negatif A, berarti salah. Yang D, negatif C, negatif A, negatif B. Nah, sekarang kita baca dari tengah. Negatif A, karena ini tanda kurang dari, kita baca dari tengah menjadi lebih dari. Negatif A lebih besar dari negatif C dan lebih kecil dari negatif B. Jika diuraikan menjadi negatif A lebih besar dari negatif C dan negatif A lebih kecil dari negatif B. Sekarang kita lihat negatif A berada di tengah-tengah. Karena negatif A berada di sebelah kanan negatif C, maka negatif A lebih besar dari negatif C. Benar. Kemudian karena negatif A berada di sebelah kiri negatif B, maka negatif A lebih kecil dari negatif B. Ya, benar. Maka jawabannya adalah D. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 7. Urutan bilangan-bilangan berikut yang urutan dari yang terkecil. Urutannya dari yang terkecil. Jika kita mengurutkan bilangan dari yang terkecil, maka kita cek
bilangan pertama itu pasti bilangan negatif, maka A ini jelas salah karena dia dimulai dari bilangan positif. Jelas ini dari yang terbesar. Nah, kemudian kita cek yang kedua, kita cek negatifnya berurutan. Karena D di sini dia tidak berurutan, negatif positif pasti ini salah. Nah, sekarang pilihannya sisa B dan C. Kita cek negatif 5.352 lebih kecil dari negatif 4.815, benar. Ini lebih kecil dari ini. Kemudian bilangan positifnya 4.801 dengan 4.668. Ini salah karena dalam positif 4.801 itu lebih besar dari 4.668. Sekarang kita cek C. Bilangan negatifnya negatif 4.380 dengan negatif 3.972. Ya, ini lebih kecil dari ini. Dan kita cek bilangan positifnya 2.266 itu lebih kecil dari 4.477. Maka jawabannya adalah C. Selanjutnya kita bahas soal nomor 8. Nah, di sini tersedia tabel, ya. Urutan nama pemilik sawah dari yang terluas. Terluas berarti angka terbesar, ya. Angka terbesar di sini kita lihat karena sama-sama 8.000, positifnya 8.000. Sekarang kita cek bilangan keduanya. Di sini ada 5, 4, 8, 5, 1. Maka yang paling besar, terluas kan paling besar, maka ini nomor 1, dermawan nomor 1. Ya. Kemudian di sini ada 5, bilangan keduanya ada 5, 4, 5, 1. Karena di sini sama-sama 5, kita bandingkan Amir dan Eko. 8.586 dengan 8.516. Mana yang lebih besar? Maka Amir yang kedua, karena di sini 86, di sini cuma 16. Dan di sini Eko yang ketiga, ya, karena di sini 500-an, di sini 400-an, di sini 100-an, maka di sini yang keempat dan di sini yang kelima. Urutannya adalah dermawan, yang kedua Amir, yang ketiga Eko, yang keempat Badu, dan yang kelima Fahri. Ingat ya, kalau ditanya yang terluas berarti lihat angka terbesar. Angka terbesar. Kalau bilangan pertamanya sama, seperti ini 8, maka kita cek bilangan yang kedua dan seterusnya. Soal nomor 9, di sini ada soal cerita. Pada babak final sebuah lomba diikuti oleh 5 peserta. Sisa waktu setelah semua peserta menyelesaikan tugas disajikan dalam tabel berikut. Di sini ada 5 tim dan di sini sisa waktunya. Nah, pada saat penjurian, kelima peserta mengerjakan tugas dengan benar. Berarti semua mengerjakan dengan benar. Para juri sepakat bahwa urutan juara ditentukan oleh lama tim mengerjakan tugas. Makin sedikit waktu yang diperlukan mengerjakan tugas, nilainya akan semakin baik. Tim manakah yang mendapat juara harapan 1? Juara harapan 1 berarti juara 4, ya. Ada juara 1, juara 2, juara 3, juara 4, dan juara harapan 2 itu juara 5. Nah, sekarang kita urutkan mana tim yang menyisakan waktu paling banyak, berarti dia yang paling cepat mengerjakan. Di sini tim Macan yang paling besar dan paling banyak sisa waktunya, di sini juara 1. Kemudian yang kedua adalah 112, ya, berarti tim Elang juara 2. 111 juara 3 dan yang juara 4 adalah tim Angsa. Maka jawabannya adalah tim Angsa mendapat juara harapan 1, yaitu C. C, tim Angsa. Baiklah, sekarang kita bahas soal terakhir, soal nomor 10. Diketahui bilangan-bilangan yang tidak ditulis lengkap seperti berikut. Nah, di sini ada AB, AC, ABC, dan BAB. Nah, huruf ABC mewakili satu angka dengan nilai ABC antara 4 dan 7. Antara 4 dan 7 itu berarti ada 5. Ya, boleh 5 dan 6. Ya. Nah, sekarang nomor 10 perintahnya
urutkan bilangan dari yang terkecil. Berarti kita cek keempat bilangan ini, kita urutkan dari yang terkecil. Nah, di sini ada angka 7667, maka yang terkecil adalah 6. Ya, ada bilangan L dan M. Sekarang karena sama-sama 6, kita bandingkan bilangan kedua. Bilangan kedua di sini ada A dan 3. A bisa kita isi dengan angka 4, 5, 6, 7. Maka di sini boleh 64, 65, 66 atau 67. Kita bandingkan dengan 63. Mana yang lebih kecil? Maka yang lebih kecil adalah M. Selanjutnya L. Nah, sekarang kita bandingkan bilangan K dengan bilangan N. Di sini sama-sama 7. Ya, bilangan depannya. Sekarang kita bandingkan bilangan yang kedua. Di sini ada 8, di sini ada B. B boleh kita isi dengan angka 4, 5, 6 atau 7. Di sini boleh 74, 75, 76 atau 77. Kalau kita bandingkan dengan 78, maka yang lebih kecil adalah ini, N, dan yang terakhir adalah K. Maka urutannya N, L, N, K. Jawabannya adalah D.